Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro. Sebelumnya perkenalkan, saya Suster Fabiola DM dari komunitas Kota Baru. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40 yang mengisahkan tentang orang Saduki yang bertanya tentang kehidupan setelah mati. Nah, pada kesempatan ini, pada renungan pagi ini saya lebih mengajak sahabat-sahabat muda OMK untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan juga makna dan arti sabda Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdasarkan Injil pada pagi hari ini, ada beberapa pengalaman sederhana yang sering terjadi di tengah kaum muda Katolik. Meskipun teks ini membahas pertanyaan orang Saduki tentang kehidupan setelah mati, kita juga bisa menemukan beberapa pengalaman yang relevan dan juga sangat konkret dengan kehidupan kita, secara khusus bagi kita kaum muda. Sederhananya, pertanyaan dan keraguan tentang iman kita. Banyak kaum muda Katolik yang mengalami pertanyaan dan juga keraguan tentang iman mereka. Serupa dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang Saduki. Mereka mungkin bertanya tentang makna hidup, keadilan Tuhan, atau bagaimana iman Katolik berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Nah, teman-teman, pasti di antara kita pernah merasakan keterpurukan di dalam situasi tertentu. Bagi kebanyakan orang yang pernah berpacaran, perasaan putus merupakan sesuatu yang paling menyakitkan, bahkan yang paling menyedihkan bagi kehidupan mereka, sehingga mengakibatkan banyak situasi, misalnya tidak memiliki semangat hidup dan juga kurang memiliki semangat dalam belajar. Dan alasan tertentunya, rasa sakit hati bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti orang tua, adik, kakak, bahkan orang-orang yang sangat mencintai kita. Perasaan yang kita alami saat ini adalah perasaan kita yang sedang mati. Nah, untuk melewati masa seperti ini, kita sangat membutuhkan waktu yang lama untuk move on dari masa yang sangat terpuruk ini. Injil Lukas menceritakan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Dalam perumpamaan perkawinan hari ini, Yesus mengatakan bahwa dalam kebangkitan tidak ada orang yang dikawinkan ataupun dikawinkan. Artinya adalah dalam kebangkitan semua orang akan terlepas dari keterpurukan dan keterikatan yang membuat seseorang menjadi terpuruk. Bangkit adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bacaan dari Injil Lukas sangat menegaskan kepada kita dan juga mengungkapkan bahwa Allah adalah Allah orang yang hidup, dan di hadapan Allah semuanya hidup. Masalahnya, sejauh mana kita dekat dan juga berada di hadapan Allah? Apakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah, atau malah sebaliknya kita jauh dengan Allah pada saat kita merasa terpuruk? Seringkali kita mengalami keterpurukan yang berkutat. Dalam hal itu, kita mau bangkit dari keterpurukan, tapi tak pernah lepas dari hal yang membuat kita terpuruk. Seperti kita move on dari masa lalu, tetapi perasaan yang masih ada dalam diri kita membuat kita tidak merasa bahagia. Jika kamu ingin bangkit, jadilah pribadi yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.